السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد إلا الله وأشهد أن محمدا قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى Rasul menggali ilmu, menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu, maka orang itulah orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji', sehingga ia kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan Bapak Imam, Bapak Ketua Masjid, para alim ulama subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua, Pak? Alhamdulillah ya. Fresh, cerah ya. Sentiasa di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang sentiasa melimpahkan rahmat, barakah, hidayah, inayahnya kepada kita sehingga kita masih tetap istiqamah ba'da subuh ini duduk dalam majlis ilmu. Karena kita sadar ketika duduk dalam majlis ilmu ini luar biasa hasanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita duduk majlis ilmu, yang pertama ilmu kita dapatkan, hasanah dicurahkan Allah kepada kita, pun kita senantiasa dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah yang sentiasa mendoakan kita. Makanya Pak, kalau kita lihat dalam solat rawatib itu, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib atau dan isya, itu biasanya jemaahnya itu saja itu Pak. Jemaahnya itu saja, paling-paling ada tambahannya 2-3 orang. Kenapa demikian? Karena mereka yang jemaah tetap itulah yang senantiasa mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah yang sekarang berkumpul mengelilingi kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan doa, keberkahan dan rahmat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka rajinlah kita berjamaah dan rajin pula kita dalam tolabul ilmi. Sedangkan kita sebagai hamba yang dhaif, yang senantiasa berbuat salah, masih diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi para malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, tentu akan senantiasa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan ke hadirat junjungan alam yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk golongan hamba kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah 18 hari insyaallah Pak ya. 18 hari, dengan hari ini kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau malam kemarin rata-rata mayoritas seluruh masjid dan surau mengadakan peringatan nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran, yaitu pada 17 Ramadan. Mayoritas semua masjid dan surau, terkhusus Tanjung Pinang ini, mengadakan nuzulul Quran, dan insyaallah kita pun sedikit akan membahas ini Pak ya. Quranul Karim
melalui malaikat Jibril yang dibawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala di Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baru berangkat 2 bulan 22 tahun 22 hari. Itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Salah satu alasannya agar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah menghayatinya, karena baginda Rasul dianya ummi, tidak pandai tulis baca, dan ini membuktikan kepada orang-orang kafir ketika itu bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan manusia, tetapi ianya merupakan wahyu ilahi, wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ia berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Jadi sifat ayat yang diturun pada baginda Rasul itu ada namanya ayat muhkamat, ada namanya ayat mutasabihat. 10 tahun baginda Rasul di Mekah Al-Mukarramah, itu ayat yang diturunkan pada baginda Rasul itu, Pak, itu ayatnya berkisar tentang tauhid, berkisar tentang iman. Makanya kita lihat ayat-ayat Mekah itu namakan dengan ayat makiyah. Ciri ayatnya itu pendek-pendek dia, Pak. Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu ayatnya pendek-pendek. Jadi dalam Al-Quran itu bukan berarti ketika mulai dari Al-Baqarah, Al-Maidah, bukan berarti urutan ayat, ya. Nah, yang urutan ayat itu ketika yang pertama itu memang Iqra, ya, ayat makiyah, pendek-pendek dianya, dan justru itu terdapat di akhir daripada kitab Al-Quran. Nah, ketika baginda Rasul hijrah ke Madinah 13 tahun lamanya, baginda Rasul membangun masyarakat Madani di Madinah. Ayat yang turun ketika itu ayatnya panjang-panjang, berbicara masalah ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, ya, ekonomi Islam, masalah peperangan segala macamnya. Maka ayat yang turun di Madinah itu, Pak, ayatnya panjang-panjang dianya, panjang-panjang, di surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, Al-An'am, ya, Al-Anfal. Nah, itu ayat-ayat Madaniyah. 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Nah, itu namanya ayat makiyah dan ayat Madaniyah. Ada sifat ayat itu muhkamat. Muhkamat artinya terang, jelas pengertiannya. Kadang dan perlukan pengertian makna karena ada hakikat yang tersirat di balik semua itu, dan ini membutuhkan ulama-ulama tafsir yang membahasnya. Makanya sebenarnya kita saat ini sudah enak beribadah itu, Pak, karena sudah ada rujukan kita, baik itu ulama-ulama mazhab, ulama-ulama tafsir, ya, mufassirin namanya. Kenapa enak beribadah? Karena mereka sudah menggodok, sudah mengarang, sudah membahas semua itu. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi kita berijtihad, tetapi tidak bisa kita melarang orang berijtihad. Sampai Imam Al-Ghazali mengatakan tidak ada pelarangan untuk berijtihad, tetapi dengan syarat apakah kita mampu. Karena menurut Imam Al-Ghazali syarat untuk berijtihad itu saja minimal ada 15 syarat. Syaraf, bayan, bahasa Arab itu saja, Pak, kalau untuk tafsir itu nggak sama dengan bahasa Arab yang kita dengar, ya, di sini. Itu bahasa Arab aslinya itu bahasa Arab orang Arab Badui itu. Nah, kalau sudah sahabat itu pergi, ya, hijrah keluar dari Madinah, ketika itu ada yang ke Persia, ada yang ke Mesir, ada yang ke Damaskus,
Nah, ketika lama mereka menetap di daerah luar Madinah tersebut, bahasa Arab itu sudah logat ke Persia. Bahasa Arabnya itu, logatnya itu bahasa Arab Persia. Mereka pergi ke Mesir, bahasa Arab dipakai itu sudah logat daripada Mesir, menurut Imam Al-Ghazali. Nah, itulah sebenarnya segelintir daripada sejarah diturunkan Al-Quranul Karim. Sebenarnya di Min sudah belajar apa ini sejarah-sejarah diturunkan Al-Quran itu. Cuma kadang kita lupa ya. Tapi tak tahulah kalau anak-anak sekarang. Karena anak saya Pak sudah manbun, kadang-kadang saya tes dengan pelajaran MTS kelas 1 kelas 2 itu, bingung dia sudah man itu. Apalagi kalau dipertanyakan masalah itu. Al-Quranul Karim ini, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Makanya keutuhan Al-Quran Allah turunkan turunkan Al-Quran. Di mana Allah turunkan Al-Quran? Bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kemurnian Al-Quran satu huruf saja pun tidak bisa diubah. Sudah ada para sahabat, orang kafir dulunya ingin mengubah Al-Quran itu, Pak. Ketika Al-Quran itu ya diturunkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli syair dia, paling jago syair dia. Satu huruf saja dia tidak bisa, bahkan diketawakan oleh bangsa Arab ketika itu. Nah, itulah saking luar biasa Al-Quran. Semua segi Al-Quran itu bisa dipergunakan. As-syifa ya, untuk mengobat penyakit. Kalau kita dibuatnya pula dan keyakinan Karim, penenang batin kita, kolbu kita. Saya sudah membuktikan sendiri Al-Quran ini, Pak. Ya, pernah suatu saat ketika saya balik daripada jemaah maghrib dari masjid, sampai di rumah ternyata sudah ada di halaman rumah itu saudara kita dari orang Cina, Tionghoa. Jadi saya persilahkan masuk orang Tionghoa ini, Cina ini. Saya tanyakan apa keperluannya. Dia menjelaskan, agama saya Buddha katanya. Istri saya pun Pak Ustadz Buddha, tetapi mertua laki-laki saya Muslim. Dalam keadaan payah kami minta tolong. Katanya kan kalau di Islam itu Pak Ustadz, kalau ada orang sakit itu kan dibacakan Al-Quran. Benar, saya katakan, mohon kepada Pak Ustadz membantu kami. Jadi saya bersedia, Pak. Lepas isanya saya pergi ditemani oleh anaknya. Sampai saya di rumah sakit umum Kepri itu, masuk saya ke dalam ruangan itu. Ternyata di situ Pak sudah banyak, sudah ramai keluarga mereka yang Cina itu, yang non Muslim, yang rata-rata agama Buddha. Sudah ramai di situ, keliling di situ. Saya bawa Al-Quran. Sampai situ saya mohon izin pada mereka, silakan Pak Ustadz, kata mereka. Jadi saya cuma minta air putih. Saya bacakan ketika itu surah Yasin. Surah Yasin yang saya bacakan, Pak. Saya bacakan. Selesai saya membacakan itu, saya berdoa. Itu saya perhatikan ketika saya membuka mushaf Al-Quran itu, Pak. Saya perhatikan sekilas itu.
mereka-mereka yang ada sekeliling itu sampai mendongakkan kepalanya melihat, Pak. Menurut apa? Sampai kayak heran. Padahal Al-Quran itu banyak dijual ya. Ustadz Buruman aja banyak jual Al-Quran, Pak. Banyak Al-Quran. Cuma heran mereka melihat Al-Quran. Oh, begini rupanya Al-Quran tuh. Itu sekilas saya perhatikan bagaimana mereka itu mendongak itu melihat Al-Quran itu. Saya bacakanlah surah Yasin ada. Nah, inilah luar biasanya Al-Quran, Pak. Pertanyaannya, apakah saya yang hebat? Tidak. Saya sebagai hamba. Ya. Tetapi Allah ingin menunjukkan kepada mereka 2 bulan siap itu bapak itu mati. Nah, 72 tahun ya. Tetapi Allah menunjukkan ini loh Al-Quranul Karim. Sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan mereka inilah mukjizat Injil, Taurat, Zabur, suhuf ya, sahifa-sahifa yang turun pada nabi-nabi. Inilah yang paling terlengkap, yaitu Al-Quranul Karim. Allah tunjukkan kepada mereka bahwasanya umat Islam punya pegangan yang utuh kemurniannya sampai sekarang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tetapi Pak, juga sembah ya. Apa ada syirik akbar dan ada akbar. Itu jelas dia, Pak. Syirik uluhiyah, syirik rububiyah, asma wa sifat ya, menganggap bahwasanya ada Allah, ada yang berikan rahmat selain daripada Allah, yang mampu memberikan rezeki selain daripada Allah, dan lain di situ. Kan kalau syirik akbar itu, kalau kita sudah terjerumus, para ulama mengatakan status besar. Tetapi ada di samping itu namanya syirik-syirik asghar. Inilah tauhid yang betul-betul kita mantapkan. Apa contohnya? Ketika kita bersumpah dengan nama selain Allah, orang itu yang kita segani, yang kita takut Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak terjadi ya, apalagi mohon maaf di instansi, Pak. Angkat kata Padang nanti ternampak muka beruk katanya. Ini bahaya hal ini. Saking bahayanya sampai baginda Rasul mengatakan, inna syarran nasi zul waj'ain alladhi ya'ti haula'i biwajhi wa haula. Kata Rasul, sesungguhnya manusia yang paling jahat datang kepada orang yang lainnya. Kita kadang-kadang sering kita menjustis orang yang pembunuhan. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar hukumannya daripada pembunuhan. Karena dari fitnah itulah, kalau orang pembunuhan itu, Pak, berkelahi satu dengan yang satunya, paling yang mati satu orang atau dua-duanya mati. Tapi kalau fitnah, bisa mati satu kampung, bisa mati satu negeri, bisa mati satu negara, Pak. Gara-gara fitnah. Jahat. Nah, inilah mantapkah tauhid kita, kedudukan tauhid kita di sini. Bukan saja tauhid
yang berkisar ketika kita terjerumus syirik akbar, tapi ada syirik-syirik asgharnya. Jadi tauhid itu. Yang kedua yang perlu kita mantapkan itu, Pak, ya. Kita halalkan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam perut kita. Ini sangat penting, ya. Jadi percuma, mohon maaf, percuma kita berzikir, berzikir sekian ribu, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya, sampai 1 meter tasbih kita bawa, ya, ke masjid, berzikir kita sepuas-puasnya. Kalau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, sesuatu yang haram, bahkan sesuatu yang subhat, jangan harap lagi kalau kita mendapatkan karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Pak Ustaz, kenapa kok orang-orang yang kadang-kadang masak mentah yang ada dalam perutnya tersebut kaya juga dia? Kaya itu takdir. Beda, kaya itu takdir, suratan takdir itu. Sejak daripada zaman azali, ya. Nah, itu kaya. Terus lagi bertanya, umpamanya, oh Pak Ustaz, kadang-kadang kita melihat orang yang makannya itu masak mentah itu aja, Pak Ustaz, nggak kenal halal haram itu, tapi sehat-sehat saja dia, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita. Inilah azab yang paling kita takutkan. Apa namanya? Istidrat. Istidrat itu, Pak, ya, kadang-kadang terlontar pada katanya, alhamdulillah rezeki yang saya dapatkan, badan sehat saja, bahagia kami sekeluarga, ini berkat doa saya, ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadahnya compang-camping, solat pun masih ada tinggal. Dianggap itu karena sayang Allah padanya. Bukan, istidrat. Ada di sebalik itu sebenarnya hukuman Allah kepadanya. Allah ulur dia, terus mengerjakan kebatilan, terus mengerjakan kemaksiatan. Aku kasih engkau rezeki, aku beri engkau nikmat sehat, Allah ulur agar dianya lupa. Dengan kelupaan itulah sebenarnya dia sudah mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalau ngampu tadi, Pak, itu tauhid kita. Itu enggak milih-milih orang di mana-mana saja, ya. Nah, halalnya masuk dalam tubuh kita itu pun tidak pilih. Baik itu kadang-kadang, mohon maaf, di instansi, ya, di instansi, dana-dana yang tidak jelas. Terus bagi saudagar juga, ya, timbangan-timbangan ini paling berat, Pak. Makanya saudagar itu kata Rasul, saudagar yang jujur itu nanti duduknya sebelahan dengan Rasul, Pak, dengan para anbiya. Luar biasa tinggi makomnya itu saudagar yang jujur itu. Tapi susah. Kenapa susah? Kalau sudah di pasar itu, Pak, jin itu paling banyak. Makanya rumah jin itu di pasar, Pak. Lihatlah, mohon maaf, ya, perempuan bukannya cantik, umpamanya sudahlah hitam jelek lagi, umpamanya perempuan itu kalau sudah datang ke pasar, Pak, cantik nampaknya itu. Kenapa? Jin itu memang begayut ke dia, begayut, karena memang rumahnya jin, rumahnya syaitan. Maka saudara-saudara itu menetapkan ini merupakan ujian paling besar bagi dia, bagaimana jujur dalam timbangannya, jujur dalam jualannya. Berat itu, Pak. Memang ketika kita belum menempuh, ya, namanya berdagang itu, memang kita terapkan, saya ingin berdagang jujur, tidak segala macamnya, saya akan tahan uji. Tapi kalau sudah terjun nanti ke berdagang itu sangat berat ujiannya. Nah, kalau bisa mengimani itu, luar biasa kedudukan saudagar yang jujur itu, Pak, bersebelahan dengan Nabi nantinya di surga. Begitupun yang, mohon maaf, seorang pemborong, kontraktor, ya, kadang-kadang dia curang dengan kontraktornya segala macamnya. Nah, hal inilah yang perlu kita imani. Saya jujur aja, kalau Bapak datang ke rumah saya, Pak, itu jangankan TV, sofa pun tak ada, Pak, tak ada. Nah, datanglah ke rumah saya. Pak Imam Ali Yunahar ini pernah datang nih, kan, ngurut, sakit pinggang dia waktu itu. Ada, Pak, memang ada sih TV kecil, Pak. Orang terdesak dulu jual, terdesak dia jual TV kecil. Saya beli, sampai sekarang tak hidup-hidup, Pak. TV lama, TV tabung, pernah dihidupkan sama anak saya pun. Saya perhatikan anak saya pun tak suka juga nonton, nampaknya ada yang dihidupkan dia itu, tontonnya apa, Upin Ipin, tontonnya, padahal anak saya udah besar.
Alhamdulillah istiqomah. Dan itu saya pegangi sampai sekarang ini, tauhid dan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan mudah-mudahan sampai ke depannya saya istiqomah lah, mohon doanya juga Pak ya. Nah itu terasa bagi kita, terasa. Dimanapun kita berada, ujian itu ada. Padahal saya pegawai negeri Pak. Kalau saya paksakan mampu saya beli TV yang besar itu, mampu saya sebesar kamar itu pun kalau saya paksakan. Apa salahnya kan? Entah saya berutang dulu kan, ada hari lebaran pun nanti saya bentangkan tikar itu kan. Justru tamu-tamu saya yang datang itu mereka lebih enak duduk di lantai itu katanya. Nggak tahu saya, cuma entah itu cuma basa-basinya, saya nggak tahu kan. Tapi itulah kata mereka Pak. Jadi dua itu yang mesti paling tidaknya kita perjuangkan. Yang pertama, kokohkan tauhid kita. Yang kedua, halalkan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Terasa Pak, terasa. Saya sendiri merasakan itu dengan istiqomah itu. Satu contohnya saya rasakan, saya nggak punya gelar di sini, saya di masjid ini saja Pak ya, nggak tahu saya apa yang dinilai oleh pengurus sehingga mengundang saya. Saya baca daftar yang dikirim oleh Pak Ali Yunahar itu ke grup FKM itu Pak, di semua penceramah subuh dan penceramah Ramadan rata-rata S2 Pak, MAG-nya ya, MHI-nya, dosen segala macam. Cuma saya aja nggak punya gelar. Tapi nggak tahu saya di mana kira-kira pengurus itu ya menilai saya, entah karena saya ganteng sedikit, nggak tahu lah Pak ya. Tapi itu saya bermunajat pada Allah, inilah saya apa kan, sehingga Pak kalau saya kemana-mana, kalau saya melihat ya suatu masjid, pingin saya itu, alhamdulillah, umpamanya saya pergi ke Kijang bawa anak istri saya kan, sampai dan tempat rekreasi yang di belakang masjid itu apa namanya Pak? Zoom apa? Mini zoom kan? Iya, mini zoo ya. Saya perhatikan, saya pandang masjid itu, alangkah nikmatnya. Pergi saya sholat di situ, terbetik saya niat dalam hati saya, kapan ya Allah ya saya bisa ceramah sini. Enggak lama Pak diundang mereka saya. Bahkan kajian-kajian maghrib itu sering saya di sana, di Masjid Raya Kijang itu. Bahkan ketika saya pergi ke Batam kan, pergi tempat kawan saya kayak di perumahan apa itu, apa ya, perumahan yang di apa, Batam Center, ada masjid situ, Masjid Baitul Amal. Perhatikan masjid itu megah, imamnya hafiz segala macamnya luar biasa Pak, kajian-kajian banyak. Timbul juga, kapan saya Allah bisa sini berceramah atau khotib. Enggak lama siap itu Pak, minta saya khotib, sampai 1 tahun jadwal khotib saya di Batam itu, di Masjid Baitul Amal itu. Sekali 2 bulan saya pergi ke sana untuk memenuhi khotib Jumat di Batam sana. Tapi meskipun megah masjid itu, kalau hati saya tidak ada pingin, itu nggak jadi. Pokoknya kayak Masjid Agung ya, sampai sekarang nggak begitu apa saya nggak ceramah situ. Tapi ada ya, itu nggak lama, alhamdulillah ada saja sebagai asbabnya itu. Ini luar biasa keyakinan saya bahwasanya Allah, ada seorang hamba itu Allah tidak satu setialnya. Nah ini yang kita harus pertahankan. Nah Bapak-bapak, para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya apatah lagi di bulan bagaimana kebesarannya, mukjizat terbesar yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka daripada itu setidaknya tiap hari mari kita baca Pak. Mari kita baca Al-Qur'an itu. Saya kalau 1 hari saya enggak jumpa entah itu tiap hari Al-Quran itu. Karena terasa ketika kita sudah membaca Al-Quran, lapang perasaan kita. Masuk kantor umpamanya, awali dulu dengan baca Al-Quran, terasa nikmatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila penyampaian ke saya bisa menyakitkan hati kita. Semata-mata ini karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada bapak-bapak yang ingin bertanya Pak, silakan Pak.
Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ada sesi tanya jawab. Luar biasa. Jadi kita sama-sama menyimak tadi soal Tuhan, bagaimana seluruh keagungannya, seluruh mujizatnya, seluruh kebaikannya ada di sana semua Pak. Dia juga obat, dia juga cahaya bagi kita semua. Iya. Tapi kenyataannya, kenapa kita masih mengabaikannya? Membaca pun kadang kita sulit juga, apalagi memahami dan mengamalkannya. Kita harus mulai dari mana Pak Ustaz? Agar seluruh amal yang dilakukan dulu bisa kita selami. Karena yang mengkaji Al-Quran itu peralahan, bukan kita umat muslim. Sehingga kita melihat kita belum mencapai kejayaan yang Allah janjikan itu, bahwa Islam akan menjadi jaya berkuasa di bumi ini dan di dunia ini. Tapi kita melihat Islam masih terbelakang. Di mana kesalahan kita Pak? Apakah kita insan-insan yang nggak memahami atau belum diberikan kekuatan seperti itu? Yang kedua, soal istiqlal tadi Pak. Kita memandang itu istiqlal, tapi sebenarnya apa kita orang yang dapat? Nanti kalau kita bilang istiqlal, misalnya kita kecil hati. Tapi sebenarnya itu istiqlal tadi. Contohnya kita lihat sendiri teman kita yang banyak maksiatnya, baik perdagangannya ataupun kelakuan dari perempuannya, tapi dia terus berjaya dalam kehidupannya, memiliki segala kecukupan yang kita bilang istiqlal tadi. Itu gimana perbedaannya? Nanti saatnya kita kiki dengan istiqlal, lalu kita sepertinya sepi hati ya. Itu gimana? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Yang pertama itu Pak, memang kita ini memang tertinggal Islam ini Pak ya, tertinggal kita. Kita membaca Al-Quran tapi kita tidak mengamalkan ya, mengamalkan banyak, mengerti tafsir segala macamnya. Salah satu tertinggalnya itu, salah satu contoh saya berikan, itu ketemunya itu jasad Fir'aun di Laut Merah itu Pak. Itu bukan umat Islam yang menemukan itu. Bukan umat Islam, orang kafir. Napoleon Bonaparte Pak ya, Raja Perancis ketika itu, ketika ia membaca-baca buku ya, dibukanya Al-Quran oleh orang-orang penasihat-penasihatnya, dibaca dalam Al-Quran itu bahwasanya tenggelamnya dikaramkan Allah Fir'aun laknatullah alaihi, begini-begini ceritanya. Timbul dalam pikirannya, kalau begini kata Al-Quran, berarti Fir'aun itu jasadnya masih utuh. Maka disuruh gali dia, disuruh gali ahli-ahli penyelam ketika itu. Memang dapat jasad Fir'aun itu. Bukan ulama kita, bukan umat Islam yang jumpa Fir'aun itu. Nah, ini salah satu ketinggalannya. Nah, kenapa demikian? Kita asik beramal umpamanya, asik membaca tapi kita nggak tahu hakikatnya. Tidak ada nilai-nilai perjuangan kita. Contoh sekarang sini saja lah Pak ya, masalah agama, asik memperdebatkan khilafiyah terus. Oh yang ini kunut, yang ini tidak kunut. Oh yang ini tarawihnya 11 rakaat, yang ini 3 rakaat. Jangan lagi hal itu. Ketinggalan kita. Jauh kita ketinggalannya dengan ketawa orang kafir itu Pak. Ketawa. Makanya orang kafir itu, politik komunis itu Pak, mereka biarkan penuh masjid beribadah solat. Mereka suka segala macamnya. Tetapi ketika ada ulama kita mendobrak ekonomi itu menjadi ekonomi Islam, mendobrak suatu kebatilan itu dijadikan suatu yang hak, maka ketika itu mereka terganggu. Karena pintarnya ulama itu di situ sebenarnya Pak. Masalah ibadah itu pribadi masing-masing sebenarnya. Yang penting ibadah mahdhah yang dikerjakan itu. Kalau ibadah tambahan itu pribadi perginya lagi. Jauh kita tertinggalnya memang Pak kalau masalah ini. Makanya
dua pekan yang kemarin saya tanyakan, sebenarnya para ulama mengatakan hampir terlambat kita umat Islam ini, khususnya umat Islam Indonesia ini, tetapi masih ada harapan. Masih ada harapan. Lihatlah kita mana ulama-ulama yang istiqomah, bagaimana nasib mereka, ya. Tetapi tengoklah, mohon maaf, tengok ya, para ustad-ustad yang agak selebritis sering masuk TV ya, check and recheck ya, sampai mohon maaf wafatnya, meninggalnya, mati yang mereka Pak, sampai bertahun-tahun masih juga ditayangkan televisi. Tapi tengok salah satu contoh saya, Zainuddin MZ itu Pak, hampir tidak ada TV yang menayangkan kecuali TV One ketika itu, betul tak? Itu salah satunya. Kita ini diperdaya. Itu yang pertama ya. Kalau solusinya itu memang ya ulama kita lah, kita dengarkan apa kata ulama kita, jangan kita remehkan, kita dengar. Karena apabila fitnah melanda suatu kaum, suatu negeri, yang paling pertama itu mengetahuinya adalah ulama. Jadi kita rujukan kita ulama, termasuk ya ini Pak, kalau di kantor instansi itu musibah yang datang di India itu kan banyak mati, ribuan mati kan. Itu segala macam yang saya dengar itu Pak, kalau di kantor itu tidak pernah mereka mengkajinya bagaimana dalam konteks Islam sebenarnya terjadi ini. Nggak pernah. Waduh, ini karena COVID berduyun-duyun mereka di Sungai Gangga, beginilah akibat segala macamnya. Cuma ke situ saja pikiran mereka. Tapi kalau orang pintar, cerdas Pak, mereka akan lihat bagaimana dalam konteks agama sebenarnya ini, apa yang diperbuat mereka. Adakah kita berpikir bahwasanya perbuatan mereka yang membunuh ya, menyiksa saudara-saudara kita muslim itu, adakah pikiran di situ? Enggak ada. Kalau kita sudah berpikiran di situ, oh patutlah Allah, kan itu jadinya kan, patutlah Allah di situ. Padahal mereka sarjana semua Pak, orang-orang pintar semua, tapi cuma itulah kadang-kadang ruang lingkup pikirannya. Karena apa? Tidak dibiasakannya diri jiwanya itu menempuh jalur agama, tidak dihauskan dia terhadap kajian-kajian agama. Itu yang pertama. Yang kedua istidrak tadi ya, istidrak tadi Pak, itu nggak bisa kita memandang orang lain. Jadi justru orang yang sedang mengalami itulah yang memandang ke dalam dirinya. Umpamanya meskipun kita nampak umpamanya ada saudara kita, oh dia banyak duitnya, rezekinya bagus, sehat-sehat saja, tapi solatnya kadang-kadang cupang-camping, tak bisa kita meskipun nampak. Jadi yang bisa menilai itu kita sendiri saja kepada diri kita. Itu namanya istidrak itu. Ketika umpamanya kita banyak salah-salah apa kadang-kadang Pak, ketika datang sesuatu ujian daripada Allah kepada kita menafsirkan, inilah ujian Allah kepada diriku, inilah ujian Allah. Sekali-sekali jangan kita ke situ pikiran kita. Ketika datang teguran Allah itu, coba kita berpikir, apa selama ini yang saya perbuat ya? Adakah saya menzolimi orang? Adakah saya istilahnya menipu orang? Adakah saya meremehkan anak yatim segala macam? Ke situ. Kan banyak kita jumpai ketika orang mendapatkan musibah Pak, ini memang ujian Allah kepada saya. Ke situ terus dia. Tapi coba sesekali dikaji dalam diri kita, apa selama ini saya perbuat ya? Ke situ perginya. Jadi istidrak itu intinya bukan kita menilai orang lain, tapi kita sendiri menilai. Ketika umpamanya kita lengah, kita ibadah kita cuma sedikit-sedikit saja, tiba-tiba Allah berikan kita rezeki berlipat ganda, gembira kita segala macamnya, punya sanak saudara segala macamnya, sehat. Itu kita mengkaji diri kita. Kalau pada orang lain memang tak bisa kita Pak. InsyaAllah Pak ya. Masih ada Pak Ustadz Kabir?
Maka malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang pertama apabila ada anjingnya, yang kedua ada gambar-gambar makhluk hidup. Memang ketika baginda Rasul menunggu-nunggu wahyu ketika itu, Pak, menunggu wahyu, tak kunjung juga wahyu itu datang, tak kunjung juga. Akhirnya tibalah berita pada Rasul dari Jibril, karena Jibril melihat di bawah kolong itu rumah Nabi itu, Pak, enggak ada batas yang sebenarnya dengan Masjid Nabawi itu. Kalau Nabi keluar daripada rumahnya, keluar daripada pintunya, itu langsunglah ke dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ketika itu kan enggak ada semen, Pak, tanah keras saja. Tikar itu kan dari pelepah kurma kan itu kan. Jadi ada di bawah kolong, di bawah kursi itu anak anjing. Nah, itu yang membatasi malaikat rahmat. Memang itu hadisnya sahih ya, tidak ragukan lagi. Cuman ikhtilafnya para ulama masalah gambar tadi, Pak. Gambar yang mana sebenarnya? Itu gambar yang dilukis sendiri. Kita pandai melukis kan, kita gambar makhluk hidup, bahwasanya nanti di hari kiamat kita akan. Tapi kalau foto, Pak, foto itu langsung jadi kata para ulama, itu tidak menunjukkan. Sabar ya. Okey, Pak, kita tutup, Pak. Baiklah, mohon maaf atas segala kesalahan kesilapan. Kepada Allah juga kita sama-sama mohon ampun. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.